Ada pertanyaan enggak? Boleh, ajian sudah. Ada, silakan. Angkat tangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang bertato menyembelih binatang yang mau dimakan dulu? Yang kedua, orang yang setelah berwudu terinjak atau terjajah najis, apakah cukup dicuci atau dibasuh atau harus berwudu lagi? Oke. Pertama, orang batato tentu kada kawa menyembelih, jangankan menyembelih hewan korban, menyembelih ayam aja kada kawa. Orang batato loh. Bujur kada? Kayak apanya menyembelihnya batato? Yang mana tuh ayam situ ya Pak? Ya, ulun jawab. Pertama, ini serius jawabannya. Pertama, kata Allah, orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, salah satunya adalah orang yang menato dirinya. Itu dilaknat oleh Allah. Termasuk perempuan yang menato alisnya. Ini musim keren wah ini. Babinian alisnya batato. Jadi diatur liuknya nih nah. Ditato, maka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kayak apa Ustadz telanjur sudah? Bahari rasa harat batato nih. Rasa jagau. Sakat kuburan buka. Tato naga lawan hantu takutan beri muar bener. Ini ada yang tato yang hantu takutan. Apalagi di mamai bini makinannya. Yang kayak siput bejarang tato harat bener. Ini mohon maaf nih, telanjur sudah batato bahari. Mohon maaf, kayak apa Ustaz? Maka kalau tatonya itu di muka kita, misal babinian misalnya di kaning tadi tuh, di kaning nih, itu kalau inya dihilangkan karena merusak organ tubuhnya, wajahnya, maka kada usah dirusak. Dan wudu pian karena tato itu tintahnya ada di dalam bukan ada di luar. Bisa dipaham? Atau batato nah hibak tato. Muninya diambil air keras, hancur dan sakit, maka haram merusak itu. Kada apa-apa batato. Lalu Ustadz kayak apa mun seandainya inya menyembelih, soh inya menyembelih hewan korban. Seandainya imam, soh jadi imam. Dan makmum takutan di belakang. Babaya rukuk, nah di sini timbul kepala ular nah tatonya. Nah. Itu sah aja kada apa-apa. Dan kada usah dirusak. Ini ada juga ulun lihat saking hendak menghilangkan tatonya pakai air apa tuh? Air keras tuh. Jadi ini rusak nih. Itu malah haram, merusak kulit ngarannya. Kayak apa mandi wajibnya sah, kayak apa wudunya sah. Kenapa? Karena tintahnya ada di dalam. Itu tato. Kada usah dirusak, jangan. Ya Allah. Ini kekanakan bergaya-gaya itu buat tato-tato. Jadi ada orang datang ke rumah ulun. Ini serius nih. Anu Ustadz Daejar hendak membuang untalan. Tato hibak, untalan juga. Banyak ulun apa garang diuntal. Macam-macam aja. Ulun kisah tahu, misal minyak cancang saluang diuntal lah. Bisa saku aja. Ulun batakun nih kam. Ika gerang. Kada apa-apa aja. Suah lah baklahi ulun. Kada suah juga rugi yo jang buntalan. Baklahi kada jadi preman kada pakai apa? Urang buntalan do ada juga gayanya. Baklahi kada jadi preman kada buntalan. Baik makan untuk ha. Iya ada gunanya. Macam-macam dia juga. Jadi sah aja. Bahkan anak apa kita menyambat biasanya itu guru orang yang ini tidak menyinggung siapapun. Orang anak hasil jinah. Itu kita menyambatnya anak apa biasanya? Anak kampang. Kasar bener loh. Ada abahnya yang kampang lu, ada anaknya ada. Ini anak kampang nih, anak kampang. Nah, anak kampang. Artinya anak yang hasil jinah. Seandainya inya lalu layak untuk menjadi imam, layak untuk khutbah, soh dia khutbah, soh dia menjadi imam. Tidak ada hubungannya.
Apalagi mun batato waraha. Ada apa tuh? Aman aja dan boleh saja. Yang kedua, tajajak tahiyayam. Kami nyambat tahi lancung. Nih kami menyambat. Ingat benar bahari waktu kekanakan bila bersunat kada boleh berjalan. Bila berjalan talingkang tahiyayam buruk dia. Tahu pian ulun termasuk yang percaya bahari. Padahal kuitan melarang kita berjalan iyalah. Duduk di bantal, bebisul aja. Kuitan anak berabah bantal kada lagi. Sama jar yang kai kan karak cuy laju bukah jar. Sidin kada kau makan karak patah gigi. Pintar juga orang bahari lah. Jadi kalau pian tajajak tahi lancung lalu baudu, apakah batal wudunya? Kada batal, cukup basuh batis tajajak tahi lancung. Kalau wudu lagi sama pian mohon maaf waktu sembahyang Allahu Akbar gugur tahi cacak nih ke baju kita tapi tahi cacaknya basah, maka pian batali sembahyang pian, basuh baju pian yang kena tahi cacak, ulang sembahyang pian. Kalau usah baudu lagi, kecuali pas gugur tahi cacak pian tak kantut hanya baudu. Kalau bapak. Tapi yang najis itu tahi cacaknya itu basah. Kalau inya karas kada najis. Anggap aja misalnya di atap satu periode 5 tahun. Pas gugur, pak gugur di baju pian atau di badan pian, tinggal pian kipik kakan aja. Kada apa-apa, teruskan sembahyangnya karena inya karas. Tapi jangan diambil. Diitihi dulu. Asli gak ada nih. Soalnya asli katekin ke imam kok gini. Nah, itu kada boleh itu. Jadi selamanya kada mendatangkan yang membatalkan wudu, basuh batis saja. Sama pian hendak ke masjid ada ayam mati kada bersembelih di tengah jalan, pian ambil pian pinggirakan, maka tangan pian najis. Bagaimana caranya? Cukup basuh tangan pian. Kalau usah wudu lagi. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Ada lagi. Nah ini gini dulu lah. Sampai di mana batasan istri mengetahui rahasia suami, begitu sebaliknya, dan hak-hak tamak. Kalau sudah berkeluarga perlu namanya transparan. Transparan itu apa? Keterbukaan. Kenapa? Agar istri tidak curiga kepada suami, agar suami tidak curiga kepada istri. Perlu itu namanya keterbukaan. Jangan HP ini HP jangan bakunci. Sekira laki kada curiga, bini kada curiga. Walaupun kada boleh istri membuka HP laki tanpa izin laki, kada boleh. Itu rahasia laki. Kada boleh. Apalagi membuka dompet laki. Pas nyalatan mandi diperiksa sidin. Ada 500.000 ambil sidin 100. Laki kada menghitung gitu. Itu kada boleh. Tapi yang namanya berkeluarga itu saling menghargai. Kayak apa? Keterbukaan. Bila laki hendak memberi keluarga, bapadah lawan bini. Bila bini hendak memberi keluarga, bapadah lawan laki. Sekira apa nyaman berkeluarga itu nyaman. Cuma kadang-kadang bini ini membuat curiga. Kenapa? Kita juga lelakian nih. HP itu bakunci. Curiga bini. Mbah tuh pon bagamat mangkat. Halo, ya nah ya bini. Janda yang mana pulang nih? Jadi ulun alhamdulillah. Ulun bisi HP ada beberapa buting kada pernah pakai kunci. Dan apabila ada yang kadang-kadang yang nakal, bebinian nakal, kita aja berpandar nah ini ada nah yang mah SMS kada kakaruan, baik-baik jangan kasar lawan orang. Kada curiga bini. Ada malah wani juga. Di mana rumah Ikam? Acau juga. Ya apa? Bila menyaut HP kisah sambil behera. Lalu itu jangan. Jadi keterbukaan lah, bagus itu. Bapadah, jangan sampai orang lain tahu. Kita menyikapi tentang makanan yang beredar di media sosial, ada yang mengandung listin, galutin, atau sumsum babi,
lemak babi, tetapi kita tidak mengetahui persis benar atau salah. Persis benar atau salahnya. Apalah. Tetapi kita tidak mengetahui persis atau salahnya. Pikirkan seorangan. Paham ulun di TV banyak makanan-makanan yang mengandung babi. Selama pian kada tahu, kada apa-apa. Amun pian rasa ragu-ragu, tinggalkan. Itu aja sudah. Sekira pian tahu di TV itu apa ngarannya? Selesai urusannya. Wassalam dirasmuni. Selanjutnya, bagaimana hukum orang yang berhutang? Nah, kisah hutang pula. Tetapi beliau sengaja tidak membayar hutang tersebut padahal ia mampu untuk membayarnya. Bagaimana nasib beliau di akhirat? Memikirkan akhirat dah kawan. Kayak SMS malaikat. Apakah amal ibadahnya beliau diterima oleh Allah? Lalu bagaimana hubungan kita selama beliau? Perhatikan. Tadi di Polres ulun sampaikan, seandainya ada seseorang itu mati fisabilillah summa uhya, kemudian habis itu perang lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia jarang perang lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, 3 kalinya mati syahid, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Seandainya dalam sebuah hadis Imam Tirmizi, tetapi dia tidak membayar hutang yang dia sengaja berhutang dan dia mampu untuk membayar, maka dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Itu ada di dalam kitab Tajul Arus, di mobil ulun ada. Seandainya seseorang itu mati fisabilillah, imbah itu dihidupkan lagi, perang pulang, membela agama Allah, mati pulang. Seandainya kemudian dihidupkan lagi, perang lagi, mati pulang, maka tidak akan la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali hutangnya diselesaikan. Ya Allah, ini berat masalah hutang piutang. Apalagi mun amalan biasa. Sembahyang kadang-kadang tak ada. Jaka tak ada bujur, tak ada bahasa halabiu, kada sembayangan. Apalagi beribadah karuan, bayar hutang kada mau. Nah, jangan punya harap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ai. Lalu selanjutnya, banyak banget pertanyaan kawan ini. Kayak undang-undang dasar lah. Apa gibah seperti ini? Apalah? Apa gibah seperti dibolehkan? Misalnya saya menyebut keburukan si A karena ia tidak mau salat, apalagi berjamaah padahal rumahnya dekat dengan masjid. Lalu kami berpikir kayak apa agar Sidin mau salat, apalagi bersamaan di masjid, dan kami tidak menceritakan ke orang lain selain sekelompok kami saja. Apakah gibah? Contoh, sebelum ulun jawab, yang namanya ke masjid ini bukan dekat atau jauhnya. Banyak orang yang jauh daripada masjid tapi hatinya dekat dengan masjid. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi hatinya jauh daripada masjid. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang benar-benar sempurna imannya di sisi Allah. Kayak apa Ustaz? Lalu ulun misalnya guru lah, ulun bapandar lawan sekelompok kawan ulun, tuh si guru Syahab tuh rumah parak masjid aja, tapi kada suah ke masjid. Umrah tiap tahun masjid kada suah, maka haji pulang kemudian. Ini tambah-tambah rajin tak. Tapi kada suah masjid. Ulun membicarakan ini lawan kakawanan ini, niatnya apa? Kayak apa mencari solusi agar beliau rajin ke masjid. Apakah itu gibah? Tidak gibah. Niatnya apa? Niatnya bagus. Kayak apa Sidin sekira cinta dengan masjid, ikamai membawai, ikamai menasihati, itu kada apa-apa. Yang nggak boleh sengaja-ngaja menyebarkan guru Syahab pada suah ke masjid. Sambatannya aja ustaz ke masjid ke suah. Lalu disambati di media sosial. Tahukah Anda siapakah parak masjid tapi ke masjid? Nah itu kan boleh tak? Tapi kalau niatnya agar kayak apa kita ba-4 ba-5 ini membawa Sidin, sekira Sidin cinta dengan masjid, itu kada apa-apa. Kada jadi masalah.
Mencari solusi. Sama pian misalnya isi laki kada baik datang wadah guru minta fatwa guru laki ulun ni guru mabuk terus itu menyambat keburukan laki itu boleh. Niatnya apa? Sekira kayak apa laki ulun ampih mabuk. Boleh diajar guru kayak ini. Kenapa lakiku ni guru lawan aku ni minta pemeharan nih tiap malam. Bro kalau katiak ikan masam. Jar guru ikan mandi baharu-harum itu ada apa. Tapi amun kada ada gawian aur laki ya dikesahakan. Duduk di warung muar aku laki gitu. Duduk ke sana muar aku laki gitu. Muar. Tahun kena batianan memberi muar bener. Nah, itu kada boleh itu. Lalu selanjutnya banyak lah. Bahinak dulu lah. Ta'aruf yang benar itu bagaimana? Saya melihat teman saya bertanya, kami ta'arufan tetapi tidak ada bertanya dengan pacaran seperti berdua, jalan berdua, foto berdua, tetapi ujung-ujungnya tidak juga menikah. Apa nih? Tetapi ada bertanya. Mohon pencerahan. Tahu itu mohon pencerahannya tahu itu. Ayo jauh pahami seorangan gina. Ngarannya ta'aruf apakah berdosa nih bagus nih. Paham dalun? Iya, paham. Kalau misalnya ngarannya ta'aruf itu kada kayak pacaran. Ta'aruf itu pun hanya boleh misal ulun misalnya hendak lawan gadis di perenggean. Misal aja jangan diaminakan. Kada jadi gini si A. Si A nih hendak lawan gadis di perenggean nih. Ngarannya tahu hanya boleh memandang wajahnya dan dua telapak tangannya. Itu ta'aruf. Kayak apa caranya? Bilainya beelang, suruh anak kita menyurungi banyu melihatnya. Nah, jadi Jubaidah ngerasanya menyurungi banyu. Nah, kan melihat tuh wajahnya. Kenapa jadi melihat wajah ini menggambarkan kecantikan? Lalu kenapa melihat telapak tangan ini menggambarkan kebentukan kehalusan tubuh seseorang tersebut? Bahwi bujang kadanya gampang. Kenapa jadi ini? Ini serius nih. Kalau jadi gini. Mengetahui bujang kadanya di dalam fikih ada guru lah. Bila bebinan itu bajajak, lalu masih ada darah di tumitnya itu ada kemerah-merahan, perempuan itu masih bujang. Bila inya bajajak kayak mama kita di darahnya tuh. Itu berapa kali janda dah. Jadi orang bari ta'aruf tuh kayak itu aja. Dan bila hendak bertamuan pun kada boleh berduaan. Hendak berpanderan nih ada bintuha, ada mahramnya adingnya kah ding sana. Mun hendak berjalan juga dikawani, itu ngarannya ta'aruf yang bujur. Mun ini tadi makan berdua, berurutan. Berdua, membakso berdua itu kalau ta'aruf ngarannya. Itu ngarannya mendekati kepada perzinahan. Dan orang tua haram, dosa besar melihatkan anaknya kayak itu. Assalamualaikum, dia yang pacar nih. Membawakan martabak spesial, belum lagi apa-apa mengiau mama dah. Mak dia mencium mau pulang ke tangan. Ini martabak, mah. Iya martabak. Anu kami berjalan bawah aja. Tapi jangan terlalu lawas ya. Ya jam 12 diantarakan. Itu berdosa besar tuh. Pak ya Allah ngaran pian bisa merasakan jangankan orang awam ustad aja ustad toh tatatai bebinian di padang kadep biniannya malawani bisa terhilap apalagi anak pian ya ada di bawah tiang listriknya haro konslet jangan dia kita ini kadang-kadang aneh ayam hilang dicari anak ada dicari ayam pemagir-magirnya menyintari mana ayamku jaga ada bulik anak jam 10 diinjam ulang ada dicari dosa besar tuh. Jangan. Dan bebinian yang bujang dengarkan lalakian yang baik adalah lalakian yang menjaga ikam bukan merusak ikam bila belum apa-apa sudah anak mau roti bahaya gitu. Lalu selanjutnya
Terakhir, agar kita tidak bangkrut dalam beramal, apa saja yang perlu kita hindari? Jangan zalim kepada orang lain. Atadruna manil muflis? Tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah kepada sahabatnya, maka mereka menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu menurut versi kami, man la dirham wala mata, orang yang tidak memiliki harta benda. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut itu orang yang banyak ibadahnya, banyak salatnya, banyak zakatnya, banyak puasanya. Nanti di hari kiamat dia bangkrut. Kenapa? Karena dia mencela si Anu bin si Anu, mengambil Anu bin si Anu, menjalani si Anu bin si Anu yang tadinya pengen masuk ke dalam surga, akhirnya kada masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bangkrut dalam hidup. Habis sudah. Ada lagi yang lain? Silakan angkat tangan. Bebinian adakah? Masih jam 7 menit. Kita malam ini kada lawas sampai jam 10 aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lewati aja gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu minta waktu sebentar ini mewakili pertanyaan dari kawan-kawan mengenai permasalahan jual beli secara online. Nah, yang ingin kami tanyakan dalam sana kita, bagaimanakah cara akadnya? Karena antara pembeli dan penjual tidak saling bertemu. Ya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi yang perlu dipahami pertama, kenapa akad? Perhatikan. Di dalam fikih babul buyu juz li'anatu talibin juz ketiga, kalau tidak salah babul buyu jual beli. Kenapa dalam jual beli itu ada akad? Tukarlah, juallah. Tukarlah 5.000, juallah 5.000. Kenapa tersebut? Karena agar tidak ada garar, orang tidak merasa tertipu di dalamnya. Maka tanda orang ikhlas, ini berapa gula nih? 5.000 misal. Kau tukarlah 5.000, kejuallah 5.000, gula setengah kilo. Berarti yang menjuali bujur, yang menukari benar menukari, antara din sama-sama rida. Kenapa ada akad? Agar diyakinkan ada tipuan di dalam tersebut. Karena ada yang kadang-kadang kada berakad tapi orang merasa tertipu. Contoh, nanti ulun jelaskan masalah online. Gula itu kalau sekilo misalnya harganya 20.000 misal. Kalau setengah kilo berapa? 10.000. Kalau seperapat berapa? 5.000. Ada orang yang berjual gula bila seperapat kada 5.000. Menjadi 6.000 karena menukar sedikit. Maka itu perlu akad agar orang kada merasa tertipu. Kalau orang berpikir secara jahir, bila gula sekilo 20.000, setengah 10.000, seperapat 5.000, lalu pian menjuali 6.000, itu harus dijelaskan. Niku juallah gula seperapat 6.000. Sekira orang kada merasa tertipu. Kada boleh kada bakat. Iyalah. Bi'tino tak, astagfirullah, kenapa jadi belerok? Nah, ini yang kada boleh, makanya perlu akad. Kedua, bagaimana jual beli online? Agar jual beli online itu halal, pertama harus jelas apa yang dibeli. Misal ada orang menawarkan baju, takuni kainnya apa? Bujurlah, ini yang dijual, ini ada jual online nih, iklannya baik benar. Imbah datang, anak menyepak ada juga barangnya dah. Ini garar-gararnya nih. Jadi harus takuni. Ini misalnya baju, warnanya apa, ukurannya apa, lalu hati kita mantap, lalu inya mengirim, ini ukurannya ini, lalu hati kita mantap, lalu pian transfer duitnya, lalu inya kirim barangnya, karena sudah tidak ada garar di dalamnya, tanpa akad pun sudah sah. Kenapa? Karena barangnya sudah jelas. Kalau jadi masalah. Hendak beapik lagi, tukarlah. Bajin masalah, kirim, kirim. Jar bintu kenapa tak aku nih? Jual lah. Kenapa jadi menukar buah di pohon tuh kada boleh? Kenapa? Menukar bukan buah, tambang di pohon tuh kada boleh? Kenapa? Kenapa? Misalnya musim durian di Kasongan belum lagi ada buahnya. Berapa nih sapohonan nih? Nak tukari kena banyak kambangnya. Berapa sapohonan ini? 500.000 jual kah? Jual 500. Itu kada boleh. Kenapa? Kenapa kada boleh? Belum tentu kambang itu menjadi buah, Pak.
Ulun berharap nu kali 500.000 tadi semuanya jadi buah. Sakalinya 6 bijiannya jadi buah. Haram nyepak bungul benernya. Nah itu yang kada boleh itu. Kada boleh. Jadi amunnya beli online sekali lagi tanyakan bahannya apa, harganya berapa. Kalau ini jelas, kalau sudah jelas baru kita transaksi itu halal. Kecuali kada jelas, makanya yang sebelum siapa tertangkap itu yang murah aja jarang batas siapa tuh? Ada yang menukar semeliar murahnya jar itu teh. Ada yang palas-palas tuh yang sugi-sugi itu siapa tuh? Yang jamnya yang harga 7 miliar. Siapa ngarannya siapa? Orang Perenggian gitu lain lah. Indra Ken itu lah. Ada yang batakun, Ustadz jual beli palas tuh boleh kalau sambat kemarin haram. Kenapa? Karena kada jelas apa yang dibeli, kada jelas apa yang dibisniskan. Itu haram. Nah, itulah Islam melarang jual beli kalau tidak jelas. Itu kada boleh. Kenapa? Ada garar di dalamnya. Orang merasa tertipu. Ya Indra Ken itu tuh kan kada jelas itu loh. Menanam ini, menanam ini, nah, itu jelas. Itu aja kalau guru lah. Nah, ini di sana ulun Fitri. Penutup terakhir ada lagi? Boleh. 7:30 pas. Adakah? Silakan. Bebinian boleh. Mana langganan ulun rajin? Silakan, adakah? Pian kah? Adakah? Pada papan mikrofon. Kada adakah? Ada ya kalau lah. Adakah? Adakah? Silakan. Yang lain jajar adakah? Silakan ibu-ibu ada petakun kah? Oh bu, pandir seorangan ibu nih. Ada lagi? Buhan kering pangian yang petakun kah? Ya silakan penutup mikrofonnya. Iya. Kang bunuh diri, berartinya matinya dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Artinya secara syariat itu matinya dalam keadaan dibenci oleh Allah. Bolehlah disalati, bolehlah dikafani, bolehlah disembahyangkan. Itu kalau lah. Kebalikannya, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, itu boleh tidak disalati, boleh tidak dikafani, bahkan boleh mayitnya tidak dimakamkan, andak di pasar. Boleh. Ini kita berbicara hukum syariat dulu. Kita berbicara hukum syariat. Tapi kalau berbicara hukum kemanusiaan, maka menurut ulun laksanakan saja fardu kifayahnya, laksanakan saja salatnya, makamkan saja. Masalah dia, urusan dia dengan Allah, yang penting hak hukukul adami telah diselesaikan. Itu aja. Tapi munhandak boleh. Jangankan orang bunuh diri, di dalam kitab Li'anatul Talibin juz pertama, orang meninggalkan salat dengan sengaja, tuh amidan muta'amidan, sengaja meninggalkan salat dengan sengaja, itu wilayahnya meninggal dunia, boleh kada disalati, boleh kada dikafanakan, boleh kada dimakamakan, boleh, dan kada berdosa hukum. Saking begitu pentingnya salat dalam kehidupan seseorang. Kayak itu aja kalau lah. Demikian, minta ridha dan minta maaf kalau ada salah bicara dan lain sebagainya. Mudahan bulan kena kita bertamuan pulang insyaallah.